Aduh berarti. Ya Pak. Bukan kemampuan tapi sinyal menunjukkan. Sinyal menunjukkan prestasi. Sinyalnya belum makan. Jaringannya lama. Pantas di bekelan Pak, 37 giga ewang. 50 Mbps. Jaringannya ini. Ya. Daerah sekitarnya berpengaruh. Naik atau pakai para atau. Mantap gamenya Pak, penambah imun. Oke. Gamenya tenang ya Pak, yang untuk di Darul Arkom ini banyak kita siapkan game-game untuk mengisi waktu. Alhamdulillah. Jam 10 akan kita ketemu dengan motivatornya. Oke, kita tunggu 10 detik lagi. 8, 7, 6, 5, Ya, 4, pertanyaan terakhir. 3, 2, 1. Oke, jawabannya kemandirian ekonomi pesantren. Nah, Ya. Ya, pemenangnya Ibu Siti Nurhasana, Agus Sapei, dan Ibu Reva. Ya, pertanyaan terakhir ya. Proses dari program OPOP yang benar. Nah, ini pernyataan penting. Ya, pelatihan magang, dan temu bisnis. Ayo. Ya, jawabannya. Ya, jawabannya yang hijau ya, Pak. Oke, 10 pertanyaan sudah. Siap. Hasilnya Pak Agus Sapai ke-1, kedua Bu Reva, ketiga Pak Opa. Selamat Pak Agus, selamat. Ya. 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 Selamat. Pak Agus Sapai selamat ya. Oke, kita Lagi dong. ya, kita prepare ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Plus dulu dong buat kita sekarang ya. Semangat ya. 3 hari, yo. Selamat Pak. Selamat tadi Pak siapa? Agar menghubungi ini ya, menghubungi admin. Segar Pak. Dapat. Oke. Ya, ditambahin pulsa ya, nanti pulsanya. Oh, iya, Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan motivasi dari seorang motivator yang hadir di tengah-tengah kita sekalian. Ya, kita hadirkan dulu narasumbernya. Assalamualaikum, Pak Nusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada di tengah-tengah kita. Mohon dipin Pak Nusli. Oke, terima kasih Pak Nusli sudah berkesempatan hadir lagi ya di batch 2 ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Nusli ini beliau adalah narasumber dari Telkom University dan juga beliau juga memiliki yayasan atau yang berkembang di bidang properti dan juga tentunya motivator kita yang paling unik ini yang saya kenal dari Pak Nusli ini adalah pengenalan jati diri atau pengenalan profil melalui sidik jari. Ini yang di luar dugaan ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya hanya untuk pada kesempatan kali ini Pak Nusli yang nanti akan memperkenalkan secara pribadi kepada Bapak sekalian akan menyampaikan motivasi dan tentunya tentang mindset berwirausaha yang nanti juga bagaimana membangun kreativitas pada pengembangan usaha di lingkungan pesantren. Langsung saja kita hadirkan, kita sambut Bapak Dr. Nusli Jamiat dari Telkom University. Mangga, Pak Nusli, waktunya sampai jam 11 ya. Ya, sampai jam 11.15 ya. Oke, mangga Pak Nusli, waktunya agak leluasa karena kita udah mulai sebelum jam 10 ini. Ya. Baik, Pak Aro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nusli Jamiat dan saya akan share. Waalaikumsalam. Dengar suaranya Bapak itu ya. Profil etana narasumber.
Mohon di-mute ya, semua ya, di-mute ya. Pak Nusli, suara dari audionya nggak keluar, Pak Musli. Boleh di-share, ada diklik sebelah kanan. Share audio. Kami pernah ditaruhkan anak pembayaran kamari. Ada, cuman kecil. Tapi cina di klinik dah, cina dokter kayak begini atau sudah aja. Profil kegiatan saya banyak sebagai dosen dan sebagai konsultan di berbagai perusahaan. Semoga nanti bisa ada manfaat yang bisa kita sharingkan dalam pertemuan kita kali ini. Iya, Pak Aru, kita nih sekarang di pesantren Darul Akrom ya? Darul Arkom, Kang. Arkom Ya, ya? di Darul Arkom Garut. Arkom ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi di batch kedua. Kemarin kita batch pertama, sekarang ketemu lagi di batch kedua ya. Kita sharing-sharing ya, saya tidak menggurui tapi berbagi pengalaman, tapi kalau untuk masalah keagamaan saya yakin teman-teman lebih memahami dibandingkan saya yang belum kesempatan mencapai pendidikan di pesantren ya. Baik, saya izin share dulu ya, share tentang materi saya berikut ini ya. Bagaimana sudah terlihat jelas. Ya, kita akan bicara tentang mindset, motivasi wirausaha di lingkungan pesantren. Kalau nggak salah, ini teman-teman bisnisnya bergerak di bidang jasa ya, nggak salah Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Boleh tahu bidang jasanya apa aja? Bisa cerita ke saya? Apa cetakan? Konveksi, saya konveksi, Kang. Ada konveksi. Apa Saya lagi? di Cetakan, percetakan, jasa Pak. cetakan. Cetakan sablon. Cetakan. Pengatur, Kang. Aplikasi. Aplikasi. Furnitur. Sablon. Motor. Motivasi. Ini banyak produk-produk yang Anda buat ini. Halo? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Hanya hubungannya dengan kreativitas ya. Sangat syarat dengan kreativitas. Jadi tadi Pak Arul cerita tentang saya untuk ngecek sidik jari. Ya insya Allah kalau bisa ketemu, kalau enggak bisa di scan nanti saya bisa lihat apakah Anda punya kreativitas secara genetik atau memang tidak genetik. Karena akan berbeda nanti strongnya atau kekuatannya ya. Nanti sebagai apa aja. Ini tadi sudah disampaikan secara sekilas tentang saya. Saya memang pengalaman terbanyak itu di bisnis. Ya, pengalaman saya baik di bisnis. Jadi dosen full itu sebenarnya baru-baru aja, baru 2020. Ya. Jadi lebih banyak sebagai praktisi baik di telekomunikasi maupun di properti. Jadi tapi bisnis pertama saya itu bergerak di bidang kuliner sebagai bahan pelatihan saya. Saya juga pernah aktif di ISMI bersama Pak Arul, juga sekarang saya aktif di Mes Kota Bandung. Mes Kota Bandung itu nangani tentang properti dan wisata halal. Ini sekilas tentang profil saya. Hari ini kita akan sharing tentang apa itu mindset. Sebagai pemanasan, ya mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah membaca materi saya. Ya, sudah membaca materi saya. Saya ingin kita ada permainan sedikit. Ya, kalau memang sudah nyimak, saya mau kasih hadiah. Ya. Siapa yang bisa ngejelasin pengertian dari mindset? Coba angkat tangan. Mindset, apa mindset? Ayo. Iya, silakan Pak Dian. Nah, Pak Dian duluan. Pak Dian ya, Pak Dian bisa dibantu 47072021. Tolong bantu supaya nggak di-mute suaranya. Pak Dian suaranya masih di-mute ya. Bisa bantu? Pak Dian? Suaranya nggak keluar? Pak Dian?
Ini yang Pak Dian yang berdua. Suaranya kok masih di mute ya? Nggak keluar suaranya, Pak? Udah, Pak. Nah, coba jawab Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dian Mardiansa, Pak, dari Ponpes Al Basariyah. Di mana? Di mana? Di Surupan, Garut, Pak. Oh, Garut. Wah, ini kebetulan di Garut juga ya. Oke. Dekat Pendayan. Apa? Menurut tema saya, mindset itu adalah bagaimana cara berpikir kita dalam menyelesaikan sesuatu atau menghadapi sesuatu. Sehingga apa yang kita pikirkan itu bagaimana suatu itu bisa diselesaikan. Itu mungkin secara sederhana menurut hemat saya, Pak. Jadi kata dasarnya apa tadi, mindset? Jadi mindset. Ya, mindset apa tadi? Ulangi sedikit. Pola pikir. Dari ya pola pikir, Pak. Ya. Oke. Karena ini pertanyaannya mudah dan materinya sudah ada. Pak Dian nanti ya melalui panitia kirim nomor bukan nomor rekening ya, nomor handphone ya ke saya. Nanti saya kasih pulsa 50.000. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tolong perhatikan betul materi saya. Masih ada lagi, nanti pertanyaan-pertanyaan akan muncul. Ya, saya akan lanjutkan kembali share materinya. Ya, baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan share materi kita berikut ini. Ya, tadi sudah dijelaskan secara sekilas tentang apa itu mindset ya. Nah, sebenarnya udah ada dibagikan kalau Anda baca. Ini hanya pemahaman aja ya. Emang pola pikir ya, pola pikir yang sudah terbentuk sekian lama. Sejak kapan? Sejak kecil. Nah, yang masuk di pikiran kita, baik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, pengaruh dari keluarga, pengaruh lingkungan, pengaruh dari pendidikan, itu yang membentuk nanti pola pikir seseorang. Kebetulan kita akan membahas di sini pola pikirnya berhubungan dengan kewirausahaan. Ya. Berarti kita akan bahas bagaimana mindset sebagai seorang wirausaha. Ya. Nah, mindset sebenarnya ini adalah ujung-ujungnya nanti keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Apakah dia yakin itu baik atau buruk? Ya. Positif atau negatif, ini sangat berpengaruh dengan apa yang dia alami selama ini. Nah, berkaitan dengan mindset kewirausahaan, memang saat ini problem di kita ini mindset untuk menjadi seorang wirausaha itu masih sangat minim. Ini tantangan besar teman-teman yang di pesantren. Kalau ditanya berapa banyak anak-anak yang ingin jadi wirausaha, lebih sedikit dibandingkan yang ingin bekerja. Atau malah lebih banyak juga nggak jelas mau jadi apa. Ya, riset saya menunjukkan 80% orang yang sekolah mulai dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu nggak jelas mau jadi apa. Sementara data yang menunjukkan di Indonesia angka pengangguran terus tumbuh. Angka kemiskinan di Jawa Barat paling tinggi se-Indonesia. Berarti kita perlu orang-orang yang punya pola pikir wirausaha sebagai pebisnis untuk menciptakan lapangan pekerjaan minimum buat dirinya sendiri. Dan juga buat orang lain. Nah, ini yang jadi tantangan pertama. Harus memberikan keyakinan bahwa wirausaha itu ada sesuatu pekerjaan yang positif. Ini yang tadi saya katakan, lebih banyak orang memilih employer. Enggak jelek, tapi kalau semuanya jadi employer, semuanya ingin jadi karyawan, nanti yang membuka lapangan pekerjaan siapa? Bapak, Ibu lihat ya, kalau kita ada pembukaan, baik itu di perusahaan swasta ataupun di PNS, apalagi ke PNS itu, kalau tesnya itu satu lapangan sepak bola, Pak, yang keterima berapa coba? Sisanya kemana mereka? Ditambah kemarin krisis, pandemi, itu bukan lebih banyak yang masuk ke perusahaan, masuk ke tempat kerja, tapi lebih banyak yang dipecat. Betul nggak? Dan mereka itu saudara-saudara kita. Kenapa? Karena mayoritas itulah orang Muslim. Kenapa? Karena orang Indonesia mayoritas orang Muslim. Ini depan mata. Teman kita, saudara kita, adik kita, kakak kita tidak punya pekerjaan. Kalau tidak ada yang punya keinginan untuk jadi pengusaha, ini akan menjadi
masalah sangat serius. Kemiskinan akan semakin merajalela. Apalagi Jawa Barat sekarang tingkat kemiskinan sudah paling tinggi di Indonesia. Mengerikan karena juga penduduk Jawa Barat cukup tinggi. Kalau dalam agama, kemiskinan dekat dengan kekufuran, dekat dengan kejahatan segala macam, dan ini berbahaya sekali. Kalau akan banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Ya. Nah, oke. Saya mau tanya lagi nih. Ya. Siap-siap ya pertanyaannya. Oh, belum Pak Denny sudah resen. Ya, di stop dulu resennya ya. Di stop dulu ya. Di stop dulu. Siap-siap. Saya akan lempar pertanyaan lagi ke buat Bapak Ibu. Ini tentang kewirausahaan, tentang entrepreneurship. Ya. Oke, saya akan tanya tentang apa itu entrepreneurship. Coba angkat tangan. Ya, Pak Denny karena sudah duluan dari tadi, saya kasih kesempatan pertama Pak Denny. Ya, Pak Denny Daud. Nah, silakan di open mic Pak Denny Daud. Pertanyaannya. Ya, siap. Sejak tahun berapa Nabi mulai berbisnis? Waduh. Aduh. Sejak kecil beliau ya. Kejebak deh. Pertanyaan yang sebenarnya, yang tadi, ya buat latihan aja ya. Apa pengertian entrepreneur, Pak? Dan coba lihat kasih contohnya pada Pak Denny Daud ya. Ya, entrepreneur menurut saya itu adalah jiwa usaha. Ya, kalau employee itu bekerja, tapi membuka peluang atau membuka lapangan pekerjaan lah kira-kira begitu. Dan jiwanya berkecimpung di dunia bisnis, kira-kira begitulah. Pemahaman secara umum, tapi arahnya saya anggap benar. Ya. Pertanyaan pertama memang tidak bisa terjawab karena itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentang apa itu kewirausahaan. Ya, jadi Pak Denny Daud juga saya kasih 50.000 untuk nomor rekening. Nomor. Alhamdulillah. Ya, ya, nanti tolong kasih ke saya melalui panitia ya. Sekarang saya lanjutkan lagi materinya. Ya. Pak Nusi tukang jualan pulsa enggak, kebetulan ada aja kita bagi-bagi ya. Biar teman-teman semangat ya. Oke, kita lihat di sini. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada usaha menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, produksi baru ya dengan meningkat. Nah, ini yang paling Anda perhatikan di sini ya. Sekarang ada tekanan di teknologi. Anda berbisnis di bidang percetakan atau di bidang kreatif, ini sangat membutuhkan kemampuan teknologi. Ya. Kalau umpamanya yang bisnis fotokopi, mesin fotokopi masih jadul, pasti ditinggal sama konsumen. Anda membutuhkan komputer untuk menciptakan desain-desain. Nah, komputer Anda jadul juga, atau Anda nggak bisa menggunakan aplikasi itu, juga lewat tuh. Ya, tinggalan. Nah, jadi syarat dengan penggunaan teknologi. Ya, percetakan juga ya, yang tadinya manual bisa kita menggunakan teknologi, bisa lebih cepat, lebih bagus, hasilnya lebih berkualitas. Mau nggak mau kita juga harus mulai terhadap teknologi. Ya. Terus kemudian, bagaimana pandangan Islam? Nah, ini salah satu contoh aja ya, Ustadz Agib ya. Tapi kalau kita mau lihat secara nyata, ya ribuan tahun yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan. Beliau dari kecil adalah seorang entrepreneur. Kita diminta untuk mengikuti sunnah Rasul. Apa yang dilakukan mereka harus kita ikuti, kita jalankan. Dan beliau jadi seorang pengusaha hebat di zamannya. Tapi kenapa banyak orang muslim nggak mau jadi pengusaha? Nah, ini yang jadi tantangan kita, khususnya di pesantren, harus menciptakan banyak santri-santri juga yang mau menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Nah, ini juga salah satu contoh di kita. Karena kesempatan, peluang untuk beribadahnya lebih banyak lagi ya. Dan kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Ya, bermanfaat dengan apa yang kita hasilkan sebagai seorang pengusaha. Nah, ini kita lihat ya,
Kita dianjurkan untuk berusaha dengan giat bekerja sebagai bentuk realisasi dan khalifah manusia tercermin dalam surat Ar-Ra'd 11. Dan kita lihat bagaimana penjelasan tentang baik atau tidaknya. Nah, ini kan kalau mindsetnya, apakah wirausaha itu baik atau tidak, kacamata ada. Ini baik. Dari mana lagi? Nah, kita lihat lagi penjelasan Rasulullah. Saat ada orang bertanya, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Nah, ada catatan lagi, jual beli yang bersih, alias yang jujur, ya, yang halal. Tidak dikatakan pekerjaan yang baik. Kemudian juga kita lihat penjelasan berikutnya. Sesungguhnya perdagangan itu di dunia ini adalah 9 dari 10 pintu. Jadi nggak heran kalau umpamanya orang berbisnis itu lebih berpeluang untuk lebih kaya secara materi. Tapi kita bukan orientasi untuk kaya materi, tapi bagaimana nanti materi kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, karena nggak akan dibawa mati. Ya, bagaimana itu bisa dibawa mati kalau itu bermanfaat jadi amal ibadah kita. Oke, yang pertama kita lihat, kalau kita mau membuat sebuah bisnis, harus tetapkan dulu cita-cita besarnya mau jadi apa. Seperti kita mendesain ya, mendesain baju, mendesain rumah, mendesain apapun, harus jelas dulu gambarnya. Kalau enggak nanti bingung ya akan mau kerja seperti apa. Kayak kita mau bikin baju, kalau nggak ada desainer yang menggambar dengan jelas, apakah tukang jahitnya akan jelas membuat bajunya? Sama seperti Bapak Ibu, teman-teman mau bikin usaha, digambarkan dulu, ya 5 tahun akan seperti apa bentuknya, 10 tahun akan jadi seperti apa. Berbeda kalau kita lihat ada tukang bangunan, dia membangun sebuah bangunan, kita tanya, Bang, tujuh naon Bang? Ya pokoknya lagi neplok, lagi nyemen aja, nggak tahu mau bikin apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti, ataupun dia yang mungkin sekedar makan. Lebih banyak lagi orang yang butuh kita bisa berbuat lebih besar supaya kita bisa membantu banyak orang. Ya, buat bisnis yang lebih besar, skala lokal sampai skala nasional itu lebih baik. Nanti mempekerjakan banyak orang, itu jauh lebih baik lagi manfaatnya. Nanti bisa mendidik orang, bisa sedekahnya lebih banyak, bisa menampung orang banyak bekerja di situ. Dengan banyak bekerja dia bisa menghidupi keluarganya. Berapa banyak orang yang bisa hidup dari bisnis yang kita buat, baik yang langsung ataupun yang ada di sekitarnya. Saya kasih contoh aja. Kalau Anda punya karyawan 10 orang, berapa orang yang hidup dari situ? Minimum 40 orang. Saya bilang 40 orang mana? Karena satu orang biasanya menghidupi nggak kurang 3-4 orang. Yang langsung, bisa juga nggak langsung. Ya, atau di luar sana, ada adiknya, saudaranya, orang tuanya. Yang tidak langsung yang mana lagi? Nah, pedagang, ya, mitra-mitra yang di samping-samping kita yang juga terlibat hidup dari bisnis kita bisa lebih dari 40. Jadi banyak sekali. Jadi kalau bisnis kita ini bermanfaat, akan besar ya, akan banyak orang yang bisa kita hidupi. Jadi pertimbangkan baik-baik untuk membuat bisnis kita sebesar-besarnya agar bermanfaat. Terus harus bisa juga lihat peluang. Nah, pertanyaannya ya, peluang itu seperti apa ya? Nah, peluang itu ada kebutuhan, ada keinginan konsumen. Ya, ada kebutuhan, ada keinginan konsumen yang harus kita penuhi. Ya. Seperti apa sih, Pak? Seperti apa sih, Pak? Contohnya, nah, saya kasih contoh sekarang zamannya 4.0, teknologi sudah 4.0. Ya. Orang itu butuh makan, ya, tapi makanannya minta diantar ke rumah. Orang mau belanja tidak lagi ke mall, tapi mintanya dia bisa menggunakan aplikasi dan barang itu bisa dikirim ke rumah. Kebutuhan itu tetap ada, tapi sudah dengan cara-cara yang berbeda untuk melayaninya. Ya. Sekarang juga Anda yang jual di percetakan itu kebutuhan dan keinginan masyarakat terus berkembang, terus berubah. Ya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, saya mau tanyakan dulu nih. Tanyakan ke teman-teman di sini. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan mana yang menentukan
jadi atau tidak jadinya membeli produk kita. Yang sudah resen dari tadi, saya kasih kesempatan kedua, AC. Yang 31892021. Silakan open mic. Kang, ya silakan Kang. Ya, terima kasih Pak. Apa itu Jelas. kebutuhan dan keinginan? Kemudian mana yang menentukan? Nah, ini makin sulit pertanyaan. Jadi atau tidak jadinya beli produk kita? Ayo, kebutuhan atau keinginan? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, izin Saya. memberikan apa ini namanya? Jangan Kebutuhan. dikasih contekan dulu. Jadi kebutuhan yang paling mendasar minat pembeli. Oh gitu. Ya. Kebutuhan berdasarkan dorongan. Masih salah. Silakan Pak Yusuf jawab. Ya. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan mana yang menentukan jadi atau tidak jadinya beli produk kita? Kebutuhan atau keinginan? Ayo Pak Yusuf. Kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Oke, jawabannya. Kalau kebutuhan didorong, Oke. ada dorongan. Kalau keinginan, ya orang ingin, kalau ingin dilaksanakan, tidak, ya apa-apa. Kebutuhan jawabannya. Kebutuhan ya. Nah, Bapak sama Pak Asep jawabannya sama. Jadi jawabannya masih salah. Ya. Oke. Par, ini apa nih par ini? Ya. 4107 2021. Sah nih. Par, Fahrul ya. Ya, silakan Fahrul. Kalau kebutuhan itu kan lebih yang sesuatu yang harus dimiliki. Kalau keinginan itu sesuatu yang diharapkan. Kadang kebutuhan itu ya ada keinginan juga gitu. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi itu yang menentukan jadi atau keinginan dari tidak seorang jadinya beli produk untuk kita. memiliki produk gitu. Jadi keduanya bisa berkombinasi. Oke, yang menentukan. Yang menentukan mana? Saya mau tanya salah satunya. Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Contohnya mana? Coba. Contohnya kalau misalnya saya butuh apa? Misalnya butuh buku, tapi kan sebenarnya meskipun butuh, tapi juga sebenarnya ingin untuk dibeli juga gitu. Oke, jawabannya masih kurang tuntas. Belum berhasil. Pertanyaan yang ketiga, ya. Udah tadi setengah udah betul, ya. Tapi pas contohnya salah. Silakan, angkat lagi. Siapa? 375-42021. 375. Ya, baik Pak. 375. Muhammad Maruf Karyadi. Ada kebutuhan. 375 Muhammad Maruf Karyadi. Oke, 375. Silakan yang lain tolong stop dulu supaya kedengaran. Keinginan dan kebutuhan. Ya, saya mohon izin menjawab dulu sebelumnya. Silakan. Ya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu lebih ke yang membutuhkan untuk saat ini, sedangkan keinginan itu hanya angan-angan gitu. Jadi yang lebih dibutuhkan itu sebenarnya kebutuhan gitu dibandingkan keinginan. Ya, jawabannya masih salah. Ya udah, sekarang 3600. 3600. 3600. Ya, assalamualaikum Pak. Salah. Menurut saya, ya tolong yang lain. Menurut saya perbedaan kebutuhan dan keinginan ini dilihat dari ketika dampaknya kebutuhan itu kepada kebermanfaatannya, sedangkan keinginan itu kepada kepuasannya. Jadi ketika orang hampir benar ya. Saya minta contohnya supaya ngerti gitu. Ketika misalkan seseorang ingin HP, Pak ya. Nah, itu ada dua, ada bisa kebutuhan, ada bisa kepada kepuasan. Tapi biasanya orang itu melihatnya lebih kepada kepuasan atau kepada selera orang tersebut. Jadi lebih mementingkan kepada kepuasan daripada kebermanfaatan gitu. Menurut saya itu Pak ya. Jadi yang lebih menentukan dia beli A atau B, beli handphone A atau handphone B, kebutuhan atau keinginan yang menentukan Pak ya. Ya, lebih kepada kepuasan kalau menurut saya. Keinginan jadinya. Keinginan. Oke, berarti Pak Wawan dengan berat hati saya nyatakan pemenang. Ya. Terima kasih Pak. Pak Wawan mendapatkan hadiah yang ketiga.
Ya, 50.000 pulsa, nanti tolong kasih nomor handphonenya ke saya. Siap, Nah, terima yang lain kasih, Pak. pasti bingung ya. Berat hati Pak. Kudu nama orang ngomongnya. Saya juga berat hati Pak. Pak Wawan menangis. Oke, saya ini ya jelasin ya di mana letak maksudnya ya, biar nanti nggak salah paham nih ya. Oke, gimana? Udah kelihatan kembali slide-nya ya? Nah, ini Bapak Ibu ya, saya mau ngomong sama Kang Wawan. Kang Wawan, tolong open mic, Kang Wawan. Kang Wawan. Ya Pak, siap. Ya Pak. Kang Wawan, produknya apa? Saya jasa ini Pak servis sepeda motor dan penjualan spare part. Boleh spesifik motornya apa? Kalau untuk motor kita semua jenis motor Pak. Oke. Di bengkel kami itu. Nah, ada yang mau beli motor nih, ya. Tuh. Mau beli motor. Dia senengnya warna biru. Di Kang Wawan adanya warna hitam. Dia udah senang sekali karena orang Persib sih namanya ya. Kalau di Kang Wawan tuh yang ada malah warna oranye gitu. Dibeli nggak yang warna oranye teh? Enggak Pak. Nah, walaupun mungkin Kang Wawan ngasih harga bagus, harga diskon ini itu segala macam. Tapi terus dia ngeliat ini oranye nih yang disodorin Kang Wawan, oranye harga diskon habis-habisan. Sementara biru nggak ada. Mau diterima nggak yang oranye itu? Padahal barangnya sama mereknya. Enggak Pak. Ya. Karena tidak puas orang itu. Itu tadi yang saya bilang, memang dia butuh kendaraan. Tapi selera, yang namanya selera alias keinginan, itu yang menentukan orang jadi atau tidak jadi membeli produk kita. Dua-duanya berpengaruh, tapi yang menentukan jadi atau tidak jadi, di situlah. Saya kasih contoh Kang Wawan. Kang Wawan kalau minum, ya minum biasa orang Sunda itu biasa minum teh. Betul. Tuh, tehnya Betul. hangat atau dingin? Hangat Pak, hangat. Hangat. Manis atau pahit? Pahit Pak. Bagaimana tehnya orang Jawa? Orang Jawa kalau nggak Manis. salah pahit Pak, pahit. Manis. Manis. Ya. Manis. Cenderung manis. Nah ini kalau ditukar jadi masalah, tidak akan puas tuh orang Sunda dikasih tehnya orang Jawa. Karena ini kok manis. Tapi sebaliknya orang Jawa minum teh orang Sunda juga bilang, nah nggak ada gulanya, kok pelit ya, nggak ada gula. Bukan masalah itu, masalah selera. Iya betul. Ya, oke. Nah di sini makin saya perjelas, Bapak Ibu, tolong lihat kebutuhannya apa, tapi gali lebih jauh seleranya. Kalau itu tidak terpenuhi, umpamanya dia butuh percetakan kita. Oke, kualitas, fungsi segala macam. Tapi dia minta yang rada indah, warnanya begini, modelnya begini, minta cepat, minta harga khusus, minta dianterin. Nah, permintaan-permintaan itu, kalau tidak kita bisa penuhi dengan dia akan berpaling ke tempat yang lain. Walaupun bisa jadi barang kita lebih bagus daripada pesaing kita. Jadi nggak cukup kita hanya memenuhi kebutuhannya saja. Paham sampai di sini ya maksudnya? Ya, saya kasih contoh lagi lebih sederhana. Kalau orang Barat sama orang Indonesia. Orang Indonesia kalau makan, makannya apa? Kalau lapar makan? Nasi. Orang bule makan? Duduk. Roti. Roti. Coba ditukar orang Indonesia kalau lapar dikasih makan nasi. Walaupun itu sama-sama kampus. Bilang pasti mau wareg. Lebih parah lagi, udah makan belum ditanya? Belum. Jadi logika itu kalah sama rasio biasa kalau udah masalah memutuskan selera. Ya. Nah, Anda produknya kreatif dan unik, ini akan menjadi daya tarik customer kita. Pak, gimana kreatif dan inovatif? Ya, kreatif inovatif itu bisa aja ada modifikasi dari yang ada, ya ditambah sedikit bentuknya, warnanya, itu sudah. Yang penting sesuai nggak sama selera dia. Ya, dan kalau mau kreatif inovatif, Anda sering studi banding ke tempat-tempat yang lain. Pelajari tempat-tempat lain yang membutuhkan kreativitas yang memang udah jauh lebih tinggi dibandingkan tempat kita. Itu pelajaran kita. Ya, kenapa Pak harus kreatif inovatif? Nah, siap-siap kalau kita ketinggalan zaman, kita juga akan ditinggali oleh customer kita. Pak Wawan mungkin pernah tahu dulu handphone yang paling ngetop itu namanya ada Siemens, ada Motorola, ya, ada Nokia. apa lagi? Ada Nokia. Sekarang Nokia. kemana? Almarhum. Dia Ericsson. inovatif mengembangkan produk. Dulu di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, ada travel yang paling ngetop, door to door. Sekarang kalah dengan travel point to point.
Ya, karena dia tidak mengikuti perkembangan zaman, habis itu akhirnya kalah. Dulu di Bandung ada yang namanya taksi yang paling ngetop, ya, semua dirajai sama dia, warnanya putih biru, ya, terus dikalahkan sama Bluebird, dan Bluebird sekarang dikalahkan sama ojol atau taksi online, terus berkembang. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman supaya produk kita tetap update. Dan rekrut anak-anak muda. Biasanya kalau orang tua nih punten nih, ini rada-rada kolonial, rada hese kalau diajak maju deh. Nah, baiknya gimana Pak? Rekrut anak muda. Biasanya dia lebih punya kreativitas. Dan berorientasi kepada konsumen. Nah, selain sigap, ya harus cepat. Tadi sudah kita contohkan. Anda puaskan konsumen. Kenapa harus puas konsumen? Nah, gini nih rumusnya. Tolong Bapak Ibu agak hati-hati kalau umpamanya punya customer wanita. Kalau dia nggak puas, ini rusaknya apa? Biasanya kalau laki nggak puas nggak terlalu bawel ya. Tapi kalau wanita umumnya dia akan cerita ke teman-temannya, cerita ke sahabatnya atau saudara-saudara. Dan itu tidak sekali, dia akan cerita terus-menerus. Ya, sampai berulang-ulang. Dan lebih parah lagi, teman-temannya juga langsung percaya dan tidak check and recheck kembali. Nah, hati-hati juga kalau kenapa wanita? Karena riset dari sisi bisnis menurut Magnus, 80% transaksi dunia itu melalui tangan wanita, bukan melalui tangan bapak-bapak. Bapak-bapak mah cuma nyari duit doang, habisnya setor ke ibu-ibu, bener nggak? Akhirnya ibu yang menentukan, beli cabai, beli beras, beli kendaraan, beli rumah juga. Nggak bisa kalau tanpa izin istrinya. Coba berani-berani beli rumah. Saya kan jualannya rumah ya. Kalau ada bapak-bapak berani beli rumah tanpa permisi sama ibunya, bakal ribut besar. Ya. Apalagi belanja tanpa koordinasi. Juga salah terus, bapak-bapak pasti salah terus belanja. Ibunya pasti benar. Hati-hati juga kalau wanita ini adalah dia punya komunitas besar. Ya. Sekali share, punya berapa grup, itu dia langsung percaya bahwa produk kita nggak bagus. Walaupun mungkin belum tentu benar sepenuhnya. Nah, kalau punya ini gimana? Cepatlah tangani, cepat diperbaiki, minta maaf, perbaiki, kalau bisa kasih bonus. Jangan sampai dia berkicau. Sekarang berkicau nggak pakai mulut, pakai jempol, ini yang lebih berbahaya. Ya? Pencemaran nama baik. Dalam hitungan detik, dia bisa menyebarkan ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ya, orientasi pertumbuhan. Ya, apa maksudnya? Nah, harus tumbuh terus. Kenapa? Kita dari 1 karyawan, 2 karyawan, 10 karyawan, kita harus tumbuh terus. Dan mereka harus dapat gaji terus meningkat, punya anak, keluarga, perlu biaya hidup, listrik naik, biaya hidup naik. Kita harus tumbuh bisnis kita. Ya, kalau enggak nanti biaya lebih besar daripada pendapatan kita. Betul? Minimalisasi risiko. Bagaimana risiko? Bisa risiko karena faktor cuaca, faktor alam, faktor maling, faktor binatang segala macam ya. Nah, ini kita harus minimalisasi. Atau kalau di kantor biasa bisa kebakaran ya, atau di pabrik bisa kebakaran. Ini harus diminimalisasi ya dengan penataan ya, dengan ikut antisipasi atau alat-alat yang kita butuhkan kayak pemadam kebakaran ya. Dan bisnis itu semata-mata untuk ibadah. Ya, semata-mata untuk ibadah. Kenapa? Ya iya, memang tugas kita di dunia ini kan untuk ibadah. Saya kemarin juga diingatkan lagi ya, kebetulan saya dapat kejadian yang luar biasa bulan Agustus lalu. Itu saya diingatkan bahwa hidup itu sebentar, hidup itu hanya ibadah. Dan orang terdekat saya, istri saya, anak saya, dipanggil oleh Allah. Usianya praktis di bawah saya. Masih di bawah 50-an, anak saya masih di bawah 10 tahun. Di situ saya makin disadar, wah hidup ini cuma sebentar, hanya sementara. Kita nggak ada yang lain ya selain kita ibadah. Bisnis juga niatkan untuk ibadah. Ya. Bagaimana mindset kewirausahaan? Dasarkan nilai-nilai agama Islam. Harus jujur. Jujur itu kata dasar utama. Ya. Tidak curang. Ya. Perilaku jujur ini juga sudah dicontohkan ya oleh Nabi kita. Dia terkenal ya dengan istilahnya al-amin. Ya. Recording stopped. Nah, cuman untuk jujur ini gampang diucapkan, prakteknya susahnya setengah mati. Apa buktinya? Buktinya Indonesia sekarang masuk dalam negara top
banyaknya korupsi, banyaknya penipuan. Artinya apa? Ini jadi catatan menarik juga. Kalau Indonesia rankingnya tertinggi itu kan mayoritas kita Muslim. Kebayang berapa banyak kita yang jujur. Sementara bisnis itu perlu kejujuran. Kalau Anda jujur, insya Allah barokah. Kalau Anda jujur, orang banyak yang ingin kerjasama sama Anda. Yang Pak Nusli pernah nggak? Saya pernah melakukan bagaimana berbisnis tanpa modal, modalnya kejujuran, kita dapatkan kepercayaan untuk menjalankan bisnis. Mulai dari 1 unit rumah, 100, 200, 300, dan seterusnya. Ya, kita juga kalau punya kendaraan cari supir yang jujur. Nggak cukup dia mahir untuk nyupir. Ya. Nah, ini yang kita tadi contohkan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita, yaitu jadi orang yang jujur dalam berbisnis. Ya. Atau disebutnya al-amin. Dengan modal kejujuran ini, mitra-mitra itu nanti mau nitipin bahan baku kita, mau bantu cari relasi, mau pinjemin modal. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan kita punya reputasi jujur dalam berbisnis. Ya, tidak jarang kita lihat juga banyak orang tanpa modal yang besar, tapi dia banyak dapat support modal dari para mitra-mitranya, dari teman-temannya, dari saudara-saudara, karena dia bisa dipercaya, amanah. Ya. Penjahat aja, preman aja kadang nyari mitra juga yang jujur buat dia gitu ya. Lagi kita yang orang baik ya. Nah, kunci dalam berbisnis ya. Prosesnya ini juga nanti bisa dicontohkan kalau nggak salah tuh sekarang ya. Kalau kita nggak sadar prosesnya itu ya, kalau nggak halal, ada pembuatan kaos kaki itu menggunakan minyak yang dari hewan yang diharamkan. Ya. Atau menggunakan koas dari bulu dari binatang yang diharamkan. Nah, ini nggak boleh di sini. Kita harus pahami proses dari bahan bakunya, prosesnya sampai in proses ini harus halal. Sekali lagi, jujur lagi ya, ini yang menurut Allah Rasul ya. Nah, ramah, ini saya pesan nih ya. Ini banyak kasus yang kita temukan, konsumen kabur gara-gara orangnya nggak ramah. Nah, Anda punya karyawan, tolong dilatih hal yang ramah. Karena seringkali kita temukan, kita cek ke toko atau ada customer datang, dia nggak layani, malah sibuk dengan main handphone, sibuk yang lain. Orang datang itu segeralah disapa, senyum, sapa, salam. Kenapa? Karena dia sudah jauh-jauh dari rumah, pakai mobil, pakai angkot, pakai ojek, mungkin ya, pakai bus, dia datang ke tempat kita, terus nggak kita layani. Kalau Anda diem, Anda judes di situ, itu adalah dalam bisnis cara ampuh untuk ngusir customer Anda. Diam aja, Anda sudah mengusir. Recording in progress. Selesai. Apalagi umpamanya kita suka marah-marah kalau konsumen pilih-pilih terus nggak jadi, kita marah, ngomel-ngomel, ini pilih-pilih nggak jadi. Nah, itu juga nggak boleh. Karena bisa jadi membeli itu adalah proses. Dia baru survei, kalau dia cocok dia akan datang lagi, atau minimum dia ceritakan ke orang lain. Dan ini harus kita latihkan sampai ke karyawan kita yang level bawah. Dan harus ikhlas, mau untung mau rugi ikhlas, apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Yang penting ikhtiarnya dulu maksimal, ya. Nah, melakukan dengan penjualan dengan prinsip-prinsip kebaikan, yang tidak melakukan penipuan, ya. Balik lagi ujung-ujungnya adalah ibadah. Hidup cuma sebentar, nanti di alam kubur kita lebih panjang, di alam akhirat lebih panjang lagi. Usia kita mungkin ikut Rasul 60-an, tapi kenyataan sejak COVID kemarin umur 20, 30, 40 udah lewat juga banyak, betul? Jadi balik lagi semua untuk ibadah. Nah, bagaimana nanti kita membuat santri-santri kita? Ya, oke. Kita bentuk dulu mindset-nya dari kebiasaan sehari-hari bahwa kita harus melakukan kegiatan bisnis minimum untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kita dulu, makan, minum, pakaian. Setelah nanti kita bisa mensuplai untuk kebutuhan kita, kita juga bisa suplai kepada lingkungan kita sekitar. Kita punya kebun, kita punya hewan, kita punya percetakan, kita punya toko. Nah, itu dikembangkan di situ. Ya, ini selain untuk memenuhi kebutuhan kita, juga kita bisa kembangkan untuk kebutuhan sekitarnya. Dan ini jadi sumber pemasukan yang baik untuk menjalankan organisasi di pesantren. Jadi tidak semata-mata mengandalkan dari sumbangan, tapi kita punya unit bisnis. Perlu Bapak Ibu ketahui, perguruan tinggi hebat yang besar di Eropa ataupun di Amerika, dia rata-rata punya perusahaan-perusahaan besar yang mensuplai. Makanya kadang sekolahnya malah bisa jadi gratis. Kenapa? Karena dia punya unit bisnis. Dan bisnis ini harus terprogram, harus direncanakan. Ya,
dari kurikulum dimasukkan atau diadakan sebuah kegiatan hari-hari yang memang membuat mereka akhirnya harus terlibat dalam berbisnis selain dari kegiatan pengajian. Ya, harus dibuat ada kegiatan bisnisnya supaya mereka terbiasa. Sejak kapan? Sejak dari kecil mereka. Itu kita latih. Ya. Jadi dari kecil, kalau perlu sejak dari perut ibunya itu sudah banyak diceritakan hal-hal tentang bisnis. Ada contoh orang kok bisa ngaji cepet ya, dari kecil sudah ibunya cerita terus ya, suka ngaji, anaknya dengar walaupun masih dalam perut. Nah itu sudah kita latih sejak dari kandungan. Dari kecil udah dibentuk ya mindsetnya bahwa bisnis itu baik. Ya, kalau kebiasaan ini dibentuk, ini akan mudah orang itu menjadi seorang pengusaha. Orang tergantung lingkungannya, pengaruh lebih besar lingkungan. Kalau lingkungan dia adalah pengusaha, pebisnis, dia akan terbawa bisnis. Kalau lingkungannya adalah militer, dia akan jadi militer. Dia lingkungannya preman, dia akan terbentuk jadi preman. Nah, kita bentuklah lingkungan yang membuat mereka menjadi seorang pebisnis. Ya. Ada berapa hal bagaimana mengembangkan mindset kewirausahaan. Ya. Yang pertama kita identifikasi lingkungan. Perhatikan lingkungan, baik teknologi, ya, politik, ya, kemudian sosial, demografi, ya. Nah, pemasok, pesaing, pelanggan. Nah, yang paling penting yang mana, Pak? Perhatikan. Ini Anda perhatikan pelanggan, pesaing, pemasok, ya. Ini perhatikan. Tapi kalau bisa pesaing itu jadikan mitra. Yang utama Anda perhatikan customer Anda. Anda harus tahu customer itu butuhnya apa, inginnya apa. Berapa banyak, ada di mana mereka. Terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau dalam bisnis, awal-awal itu Bapak Ibu harus melakukan survei pasar atau riset atau istilahnya intelijen ya, supaya mendapatkan informasi yang akurat apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan dan berapa banyak, serta bagaimana cara untuk bisa memuaskan kebutuhan mereka. Karena mereka dipengaruhi oleh budaya dan lain-lainnya. Dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh geografis, ya. Ini dia analisis. Pakai apa analisisnya? Menggunakan analisis SWOT. Nanti Bapak Ibu, teman-teman akan belajar itu analisis SWOT itu apa. Secara prinsip itu ada dua. Ada tentang internal, ada tentang eksternal. Internal itu tentang kekuatan dan kelemahan kita. Apa kekuatan dan kelemahan kita? Ya, minimum ada 5 yang dibahas. Man, many, mesin, method, and material. Man itu orang, many itu keuangannya, metode itu sistemnya, mesin itu sarana peralatannya, dan material itu bahan bakunya. Nah, dari 5 itu, mana yang kuat, masukin ke strongnya, mana yang kita kurang, masukin ke weakness-nya. Weakness itu jadi PR kita untuk melakukan perbaikan. Nah, Anda perhatikan di luar apa? Ya, tentu Anda perhatikan opportunity-nya dulu. Cari peluangnya. Apakah ada sekolah di situ, apakah ada pabrik di situ, apakah ada lingkungan masyarakat. Makanya disurvei dulu, kita mau bidik yang mana? Silakan, ada yang mau ke pabrik, ada yang mau ke sekolahan, ada yang mau ke kantoran, ada yang mau ke komunitas, sesuaikan Anda potensinya cocok yang mana. Lihat juga ancaman. Ancaman itu bisa pesaing, bisa juga selain pesaing. Tadi yang saya ceritakan. Ya, pesaing tentu kita berlomba-lomba bagaimana membuat produk kita lebih baik dari orang lain. Makanya dibutuhkan inovasi. Tapi kalau bisa pesaing ini juga kita ajak kerjasama. Kalau kita banyak order, biasanya pesaing kita inilah menjadi teman baik kita membantu. Anda tiba-tiba meledak tuh ada produk konveksi. Ya, kebetulan saya pernah bantu juga di konveksi ya. Ada punya teman yang salah satu legend. Nah, dia nggak bisa kerjaan sendiri karena ordernya tuh sampai nilainya 6 miliar sekali terima dari sebuah perusahaan Jepang. Nggak mampu dia kerjakan. Kalau merekrut karyawan dalam waktu cepat nggak mungkin. Akhirnya dia harus kerjasama. Jadi dimaklumkan ke teman-teman yang lain. Tapi tetap Anda jaga kontrol QC atau kualitasnya. Makanya mitra ini harus berkumpul. Biasanya ngumpul para komunitas pengrajin itu berkumpul. Mereka bisa bagi-bagi ilmu. Bisa juga bagi-bagi order. Jangan dijadikan musuh. Jadikan saudara. Itu akan lebih enak, lebih indah. Ya, itu namanya analisis SWOT. Ya. Anda lihat ke dalam dan lihat keluar, ya, supaya Anda bisa menangkap peluang, kelemahannya diperbaiki, kekuatan menjadi andalan kita. Ini bisa diterapkan dari segala macam bentuk kegiatan, ya. Nah, terus kemudian buat indikator-indikator keberhasilan, terutama masalah keuangan. Ini prinsipnya. Seringkali kita dalam pelajar bisnis, banyak teman-teman berbisnis itu tidak tahu untungnya berapa dan tidak ngerti ngelola keuangan. Betul?
bisnis bertahun-tahun nggak pernah tahu untungnya berapa, labanya berapa. Betul nggak? Nah, karena kita bisnis rata-rata otodidak, tidak mau belajar banyak hal. Banyak nggak? Enggak sih, cuma 4 Pak yang perlu Bapak Ibu pelajari. 1, masalah pemasaran, 2, masalah produksi atau operasional, 3, masalah SDM, 4, masalah keuangan. Apapun disiplinnya, mau dia dari orang teknik, mau orang non teknik, mau orang seni, mau orang agama, mau orang olahraga, dia harus menguasai 4 itu kalau Anda mau masuk ke dunia bisnis. Ini yang paling pokok, 4 pilar, seperti 4 ban roda mobil. Kalau hanya 1 aja berputar, bayangin mobil Anda hanya muter-muter di tempat nanti. Kalau Anda menguasai 4-4-nya, insya Allah itu mobilnya bisa berjalan dengan baik dan bisa nanjak, hadapin tanjakan-tanjakan. Sekali lagi, kuasai marketingnya, kuasai produksinya, kuasai tentang pengelola SDM-nya, kuasai tentang keuangannya. Keuangan itu apa? Laporan keuangan, cash flow, neraca, rugi laba, nanti dipelajari di sana. Kemudian pahami kebutuhan pelanggannya, apa indikatornya, Anda bisa penuhi berapa banyak ya kebutuhan pelanggan, nanti lihat dari market share-nya. Kualitas produk, nah ini penting Pak, jangan asal-asal, Bapak umpamanya tahu itu ini. Bapak Ibu bikin percetakan buku, ya. Jangan sampai halamannya hilang, kebalik, ya ketuker, itu gara-gara itu nanti kita karena kurang teliti, dia kecewa. Ya nggak balik lagi tuh, apalagi nyetaknya bisa 1000, bisa lebih banyak lagi ya. Terus butuh kreatif inovatif tadi, makanya Bapak Ibu perlu banyak wawasan, perlu banyak studi banding, banyak melihat-lihat, bisa googling ya supaya produknya itu terus berkembang, jadi orang nggak bosen ya. Nah, komitmen terhadap karyawan, jelas hak dan kewajiban karyawan itu diatur, kasih target kerja yang jelas, dan pesan saya karena di internal perusahaan itu saya ngalamin ngelola perusahaan ya. Lebih dari 20 tahun, itu yang paling sulit itu ngurus internal kita, yaitu karyawan. Sementara karyawan itu adalah aset kita. Jangan main-main di sini. Kita rekrut mereka udah susah, seleksi, ngelatih, menempati mereka dengan tepat ya. Kalau itu kita buang begitu saja, untuk mendapatkannya kembali nggak gampang. Proses rekrut karyawan itu begitu susah. Makanya kalau punya karyawan, ya latih, didik dengan baik seperti saudara kita. Ajak mereka juga untuk belajar bisnis, supaya nanti kalau kita punya cabang, dia bisa kita andalkan untuk membuka cabang tersebut dan bisa jadi mitra kita. Jadi jangan selama-lama juga mereka dididik jadi karyawan. Karena kita butuh pengembangan. Nah, kalau kita butuh pengembangan, kita butuh orang yang kita kenal kredibilitasnya dibandingkan kita bekerja sama dengan orang baru yang kita nggak tahu siapa dia. Betul? Dan gak usah pelit ngajalin ilmu ke karyawan. Ya, gak usah pelit. Gitu. Karena karyawan ini aset. Man behind the gun. Kalau kalian bagus, mesin, uang, segala macam akan berjalan dengan mudah untuk dijalankan dalam sebuah bisnis. Nah, makanya nanti rekrut karyawan itu cari yang benar-benar mau kerja. Qualified-nya bagus, ya nanti. Tapi nggak cukup, kita harus rajin melatih mereka, ngedidik mereka, membina mereka, kasih reward and punishment yang jelas. Ya. Oke. Tetapkan target tujuan yang terukur dan jelas. Umpamanya kita mau profitnya berapa? Tahun ini 100 juta. Tahun depan berapa? 100, jadi 200, jadi 300, dan seterusnya. Jadi ukuran yang jelas supaya kita tahu kita tercapai atau tidak. Ukurannya dari mana? Tentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Dan itu harus dikomunikasikan dengan seluruh tim. Agar tahu harus dapat raportnya berapa. Ya. Nah, yang paling prinsip tadi saya katakan, untuk mengatur strategi bisnis ini, Bapak Ibu mau nggak mau menguasai keempat pilar bisnis tadi. Yang pertama, marketing dulu. Marketing apa? Anda harus tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan konsumen, ada di mana, dan bagaimana untuk menangkapnya. Bagaimana nanti kita menentukan kualitas produk kita, harga kita, promosi kita, distribusi, pelayanan, dan lain-lain. Ya, barulah nanti diterjemahkan oleh bagian produksi. Apa yang dibuat oleh produksi, itu informasinya semua dari bagian marketing. Karena bagian marketing yang berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan customer kita. Oke? Nah, orang produksi, untuk bisa memproduksi, dia butuh alat, butuh mesin, butuh orang, butuh bahan baku. Nanti disiapin oleh bagian support. Ada bagian umum, ada bagian SDM, nanti nyiapin itu. Untuk belanja-belanjanya, nanti diurus oleh bagian keuangan. Jadi mau nggak mau, tadi saya katakan, ada marketing dikuasai, ada produksi, ada SDM. SDM biasa bergabung dengan bagian umum atau bagian JE, nanti dengan bagian keuangan. Dan semua harus tercatat. Seringkali pengusaha itu nggak dicatat bisnisnya.
seringkali uang itu bercampur uang pribadi dengan uang perusahaan. Sampai kiamat pun nggak akan pernah tahu untungnya berapa. Saya udah melakukan survei berapa kali bersama Diskop, ketemu dengan para pengusaha. Kang, bisnisnya udah berapa tahun? Bu, udah berapa tahun? Wah, saya udah 10 tahun, Pak. Saya udah 15 tahun, saya udah 20 tahun. Wah, keren, mantap. Pertanyaan berikutnya, Bu, untungnya berapa, Bu? Untung nggak ya? Untung, Pak. Iya, berapa untungnya? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kenapa? Ya nggak dicatat. Dan bercampur. Nah, makanya nanti ikut pelatihan dan magang ini nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara mengolah keuangan yang benar. Apapun tadi kata saya disiplin ilmu Anda harus menguasai 4. Nggak bisa ditawar. Kalau enggak itu, ya sama aja kalau Anda punya meja, kakinya hilang 1 atau hilang 2. Ya pincang jalannya. Ibarat mobil hanya ada 1 roda atau 2 roda. Ya jalannya nggak akan benar tuh organisasi. Saya jamin. Karena saya udah pernah ngejalan itu dan pernah ngerasain kalau kita nggak seimbang punya kekuatan itu. Ya, nanti akan ada pelajaran tentang apa bisnis model, ya, strategi segala macam itu akan dilanjutkan secara khusus materi pelatihan-pelatihan kita. Tapi yang paling penting kuasai dulu 4 pilar tadi. Ya. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa bisa konsultasi langsung ke saya, bisa email saya. Sekarang sebelum nanti berakhir kita akan masuk sesi diskusi ataupun tanya jawab. Ya. Mangga saya silakan. Firdaus izin. Oh, silakan Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Firdaus dari mana Pak Firdaus? Dari Subang. Dari Subang. Alhamdulillah. Bisnisnya apa, Kang? Jasa, Bapak. Jasa apa produknya? Internet. Internet. Warnet gitu maksudnya atau game? Buka wifi di rumah-rumah gitu yang mau nyambung. Jadi jasa kayak apa? Memberikan jasa internet ya, jaringan internet. Di Vietnam di mana? Oke. Mau bertanya, Bapak? Silakan, Mau bertanya, silakan. Pak? Silakan Kang Firdaus. Jiwa bisnis itu sebetulnya bakat atau memang bisa dilatih gitu. Jawabannya bisa dilatih. Oh, bisa dilatih gitu. Nah, saya kasih contoh. Ada di Indonesia itu kan ada beberapa keturunan yang jago dagang. Kalau di Jawa Barat itu terkenal orang Tasik jago dagang, betul nggak? Iya. Nah, itu kan udah keturunan, udah ketahuan. Lingkungan membentuk kita. Tadi saya katakan 80% orang itu dibentuk ya dari lingkungan. 20% genetik, 80% lingkungan. Bergaul dengan pengusaha itu akan kebawa jadi pengusaha. Bergaul nanti dengan dia jadi preman, ya ikut jadi preman juga. Betul? Iya. Jawab ya. Iya. Nah, makanya ini harus dibentuk, Pak. Sejak kapan? Dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena lebih mudah ngebentuk orang. Mau belajar apapun, itu dari dia masih lembut, itu lebih mudah kita bentuk. Kalau ngajarin bisnis, dia sudah 40 ke atas, biasanya nyalinya aja udah lemah. Betul? Iya. Nah, yang masih muda-muda nih, yang masih nekat-nekat, nah ini bagus nih ngajarinnya. Ya, dia masih nggak takut gitu ya. Nah, kalau udah tua itu kayak gini, ada pensiunan mau belajar bisnis. Saya paling ya Pak yang ringan-ringan aja, yang nggak banyak risiko. Ya, nanti jantung Bapak copot karena bisnis itu harus kuat jantung, kuat mentalnya, betul nggak? Siap. Betul, Pak. Oke, Pak Firdaus terjawab. Siapa lagi? Saya lebih senang ngobrol lagi ya, biar lebih jelas ya. Ya, Pak. Sering, Pak. Pak. Boleh saya, Pak. Boleh, Pak. Saya, Pak. Boleh saya, Pak. Ini, Pak. Ya, silakan langsung aja. Sebut namanya. Bahri. Pak. Ya? Saya Dede. Dede. Ya, Dede dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas izin waktunya untuk bertanya. Ya. Silaturahmi dari orang Tasik, Pak. Mudah-mudahan Tasik, Bapak ya. sehat semuanya. Tetangga saya Semua Prancis, berkah, ya. amin. Saya dari Ciamis. Saya itu di bidang jasa furnitur, Pak. Oke, mebel ya. Ya, furnitur ya. Yang ini mungkin mau dikatakan bertanya boleh, mau dikatakan curhat nggak apa-apa gitu, Pak. Oh, silakan. Jadi yang sering terjadi itu sebenarnya
kalau misalkan margin itu sebenarnya udah pasti dari per meter sekian dapat sekian untungnya. Nah, kemudian kami ini mungkin ada kelemahan dari bidang badan hukum. Nah, mohon syarat dari Bapak. Ketika pesantren ingin, karena banyak proyek itu dari desa, kantor kecamatan, atau misalkan itu. Nah, bagus pakai koperasi atau misalkan pakai CP gitu, Pak. Oke. Ya, pertanyaan pertama gini, Pak Ade ya. Kalau kita bisnis itu memang ada dua pilihan. Kalau kita biasa ke perorangan, biasanya ini nggak nuntut badan usaha, betul nggak? Syarat-syarat administrasinya nggak ditanyain. Yang penting barangnya bagus, harga cocok, oke? Tapi kalau saat kita berurusan dengan lembaga, apalagi dengan lembaga pemerintah, itu syaratnya banyak. Salah satu berbadan hukum, punya pajak, segala macam. Nah, badan hukum ini bisa macam-macam. Bisa nanti koperasi, bisa CP, bisa PT, dan lain-lain. Nah, supaya nanti bisa ada kemaslahatan orang banyak, ya, supaya juga kepemilikannya banyak, ya, rasa kepemilikannya juga semuanya juga merasakan. Koperasi juga bisa, nggak ada masalah, ya, bisa. Jadi jangan salah mindset ya, koperasi di Jepang itu koperasi itu bisa ngalahin PT-PT. Nah, saya udah pelajaran itu, makanya waktu saya jadi manajer, jadi GM koperasi di Telkom, itu saya fight dengan PT nggak ada masalah. Saya berapa kali sering menang nangani proyek-proyek besar, baik itu di Bandung, di Jakarta, di Cirebon, saya menang. Yang penting cara kerjanya profesional, nggak masalah bajunya itu apa, mau CP, mau PT, ya nggak masalah. Tergantung keadaan yang paling cocok buat kita. Kebetulan yang kemarin saya pegang adalah koperasi. Nggak ada masalah itu, Pak. Malahan koperasi saya itu malah melahirkan PT-PT. Kita punya anak-anak perusahaan, kita jadi induk, kita jadi anak, bukan lagi anak perusahaan. Untuk supaya mengembangkan berbagai macam jenis bisnis. Karena bisnis kita sudah melebar. Kejawab, Pak ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Izin, Bapak. Izin, ya, Ibu sekarang, Ibu. Tadi Ibu Izin, siapa? Bapak Nusrin, saya Reva dari Balatkom. Oh iya, gimana waktunya tinggal 22 menit lagi, Pak. Mungkin Oke, boleh satu pertanyaan lagi. Satu Ya. pertanyaan. Ibu-ibu mungkin ya kita kasih kesempatan gantian. Ibu-ibu ada nggak? Oh, Bapak boleh. Boleh saya, Ya, Pak. saya. Ya, kalau nggak ada, Boleh Bapak. saya, Pak. Boleh, Sebut Pak, nama. saya, Pak. Sebut nama. Boleh, Pak, saya, Pak. Yusuf Ya. Hendra Saputra, Pak. Ya, silakan. Dari Pesantren Miftahul Khair Dago Bandung. Ya. Kota Bandung. Ini Pak, di dalam dimensi mindset kewirausahaan, di situ ada peluang, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Ya. Kemudian ada kreatif, inovatif, dan unik berbeda. Ya. Nah, pengalaman saya di lapangan yang sangat menunjang terhadap kesuksesan satu perusahaan itu, yang lebih diutamakan itu adalah kita melihat keinginan dari konsumen itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dimensi yang tadi dikatakan oleh Bapak itu mana yang memang sebetulnya harus didahulukan gitu, antara visi dan misi, peluang, kreatif, kecepatan berpikir dan lain sebagainya gitu. Karena pengalaman saya pribadi itu adalah yang paling unggul, nomor satu adalah kita cari dulu keinginan konsumen itu apa, pasarnya di mana, apakah betul atau kayak gimana. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Kang Yusuf, ya. Kalau dalam bisnis itu seperti sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan kita harus tentukan kita mau tujuannya kemana. Dan itu harus dijawab dari visi misi. Ya. Nah, untuk mencapai ke sana, kita harus melakukan berbagai macam cara. Salah satu tadi, memahami keinginan konsumen, harus kreatif, harus begini, harus begitu. Jadi tentukan dulu kita mau kemana, baru kita tentukan cara untuk sampai ke sana. Paham? Ya. Paham, terima kasih. Cara yang paling memang nggak boleh nggak, jadi istilahnya kalau kita belajar, ada makanan pokok, ada makanan penunjang. Nah, yang pokoknya itu tadi yang Kang Yusuf bilang, nggak boleh sampai nggak bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan customer. Nah, kalau itu nggak dapat, ya yang penunjang-penunjang lain juga jadi bubar tuh. Kejawab ya? Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, Mbak Reva, kayaknya waktunya sudah. Iya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Balikan lagi ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tolong dikirim namanya ke saya, 3 orang tadi, Mbak, sama nomornya. Ya, saya Pak. akan kirim pulsanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nusli. Ya, turun Pak Nusli. Luar biasa ya pencerahannya Pak Nusli. Udah kirim nomor HP-nya Pak Nusli? Udah catat Bapak Ibu? Udah Pak Nusli. Ya. Nggak di-share lagi nomornya.
Ya, Nomornya tolong di-share nomornya. kirim nama, ya, nomor handphone plus nomor pesertanya. Saya perlu tahu nomor pesertanya ya, Pak Repa ya. Saya perlu nomor pesertanya karena Betul, nanti Bapak. akan saya laporkan ke Balatkop. Ya. Siap. Ya. Baik, saya kalau begitu sudah selesai, Pak Aro, Ya, boleh pamit? ya, kita akan ke motivator berikutnya. Baik, terima kasih. Saya pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Pak. Foto dulu. iya, Foto bersama dulu katanya Pak. Hampir lupa, mohon maaf. Hampir saya lihat ya. Enggak dikepalkan tangannya, Pak. Ada isinya enggak? Pak Ahro belum buka kamera ya? Pak Aro ada. Ya. Yap. Ceng Dedin mana tuh belum buka kamera Ceng Dedin. Oke. Share Acengnya di dia mah. Dwi Perdana mana? Nah, sok. Ahro di sini juga ada Ibu Yuyun sama Ibu Tini tadi ya? Bu Mohon Yun maaf tadi. enggak? Iya, tadi ada. Ikutan Neng Repa. Bu Yun. Ya, mangga Ibu. Ini ya dikawal sama ibu-ibu kita ini. Baik, sudah Pak Ahro. Di fotonya sudah. Sudah? Ya. Alhamdulillah udah semua ya. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan menjelang kepada narasumber berikutnya. Namun kita akan kembalikan dulu kepada host pesantren dari Darul Arkom ya. Di sini sudah ada Kang Ustadz Irfan Jamaluddin. Halo, assalamualaikum. Irfan. Ini nih guru kita nih dari Darul Arkom ya. Saya bulbetnya nih dari tadi baru muncul nih. Enggak, Kang Ustadz Irfan, kami serahkan sepenuhnya untuk memandu, untuk moderator daripada host pesantren untuk sampai sore nanti, juga di hari kedua nanti sudah kami serahkan kepada host dari Darul Arkom. Sekian dari saya, mohon maaf dari moderator pertama dari Kang Ahro yang tadi sudah bersama-sama kita memandu acara ceramah dan narasumber yang lainnya. Kami serahkan kepada Kang Ustadz Irfan Jamaluddin dari Darul Arkom.